Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri, serta hadirin sekalian yang menyimak melalui ruang virtual ini. Izinkan saya mengajak kita semua untuk merenung sejenak. Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, siapakah saya dan apa yang membuat saya benar-benar Indonesia? Mungkin sebagian akan menjawab budaya, sebagian lain menyebut bendera. Namun, ada sesuatu yang jauh lebih dekat, sesuatu yang setiap hari kita gunakan, yaitu bahasa Indonesia. Hadirin yang saya banggakan, bahasa bukan sekedar kumpulan kata. Bahasa adalah rumah, tempat identitas bangsa bernaung. Di balik setiap kalimat yang kita ucapkan, ada sejarah, ada perjuangan, dan ada persatuan. Ingatlah, bahasa Indonesia lahir dari Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928. Sejak itu, bahasa ini bisa menjadi jembatan yang mempersatukan beragam suku, budaya, dan agama. Tanpa bahasa Indonesia, mungkin kita hanya kumpulan pulau-pulau yang terpisah, bukan sebuah bangsa yang kokoh. Namun, mari kita jujur. Di era digital saat ini, bahasa Indonesia sedang diuji. Kita hidup di tengah derasnya arus globalisasi, di mana bahasa asing dengan mudah merasuki percakapan kita sehari-hari. Media sosial, aplikasi, bahkan permainan daring seringkali membuat kita lebih bangga menggunakan bahasa asing dibanding bahasa ibu. Akibatnya, perlahan tapi pasti, bahasa Indonesia kehilangan pesonanya di hadapan generasi mudanya sendiri. Apakah itu berarti kita harus menolak bahasa asing? Tentu tidak. Bahasa asing penting untuk membuka jendela dunia. Tetapi yang berbahaya adalah ketika bahasa asing membuat kita lupa cermin rumah sendiri. Sebab bangsa yang kehilangan bahasanya ibarat sebuah pohon yang tercabut dari akarnya. Ia akan rapuh, mudah tumbang diterpa angin perubahan. Saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh membiarkan bahasa Indonesia hanya menjadi kenangan sejarah. Justru di era digital inilah kita harus menghidupkannya dengan cara-cara yang baru. Bagaimana caranya? Pertama, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik di media sosial. Bayangkan jika unggahan kita di TikTok, Instagram, atau YouTube disampaikan dengan bahasa Indonesia yang kreatif, lugas, dan penuh kebanggaan. Itu bukan hanya menghibur, tapi juga menanamkan identitas. Kedua, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu dan teknologi. Kita tidak boleh puas hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga pencipta. Dan ketika kita mencipta, mari kita beri nama
istilah, dan karya dengan bahasa kita sendiri. Ketiga, menumbuhkan kesadaran bahwa bahasa adalah alat persatuan. Di tengah polarisasi dan perbedaan pendapat di dunia maya, bahasa Indonesia bisa menjadi jembatan yang menyatukan, bukan memecah belah. Hadirin yang saya hormati, menjaga bahasa Indonesia bukan hanya tugas guru bahasa, bukan hanya tugas lembaga kebahasaan, tapi tugas kita semua. Kita, generasi muda, adalah garda terdepan. Mari kita buktikan bahwa cinta bahasa tidak hanya berupa slogan, tapi nyata dalam setiap kata yang kita tulis dan kita ucapkan. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip ungkapan bijak. Bangsa yang besar bukan hanya karena luas wilayahnya, tapi karena ia tidak kehilangan jati dirinya. Dan jati diri Indonesia ada pada bahasa kita. Mari kita rawat, kita banggakan, dan kita hidupkan bahasa Indonesia di era digital saat ini. Agar dunia tahu kita adalah bangsa yang modern, tetapi tidak pernah kehilangan akar. Sekian pidato dari saya. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.